minasan, para wibu lokal, wibu laknat, wibu bau bawang seantero negara berflower plus 62. Konnichiwa, ohayo gozaimasu, oyasumi. Welcome back to my channel. Bersama gue Maning, host yang paling kalian sukai, RC96, yang tentunya akan ngebahas tuntas anime, J-music, dan segala hal yang berbau Jepangan setajam silet. Nah, di video kali ini guys, gue akan ngebahas lagi salah satu anime summer 2020, dimana sebelumnya gue udah ngebahas anime The God of High School. Dan di video kali ini guys, gue akan bahas lagi anime yang enggak kalah serunya, yakni Deca-den-ge. Dan sebelum gue bahas anime ini guys, ayo kalian pada subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupakan lonceng notifikasinya, karena kalian pasti akan dapat video-video terupdate dari gue. So, ikan hiu, ikan cucut, yuk mari kita lanjut. Anime yang saat ini hadir pada summer 2020 banyak memiliki keunikan masing-masing. Salah satunya adalah anime Deca-den-ge. Anime dengan genre action memang selalu digemari sih oleh banyak orang, apalagi dengan adegan pertarungan yang ditampilkan menjadi daya tarik tersendiri. Kelihatannya sejauh ini anime Deca-den-ge pun akan fokus menampilkan pertarungan epik di dalamnya. Ya, setelah melihat promosional video anime ini dan juga episodenya, gue sih berpikir anime ini terinspirasi oleh Attack on Titan, karena dilihat dari alat yang digunakan dalam pertarungan melawan para gadol. Nah, gadol itu sendiri guys, di ceritanya adalah monster yang telah menghancurkan umat manusia hingga diambang kepunahan. Dan di ceritanya pula, umat manusia pun harus tinggal di dalam benteng bergerak agar terhindar dari ancaman para gadol. Nah, pas sinopsisnya ya, gue akan ceritakan sedikit buat kalian-kalian yang akan menonton anime ini. Berawal dari beberapa tahun telah berlalu semenjak manusia hampir berada di ujung kepunahan oleh sebuah kehadiran makhluk hidup bernama Gadol. Manusia-manusia yang berhasil bertahan hidup sejak kehadiran Gadol pun kini berdiam diri pada sebuah benteng bergerak setinggi 3000 meter yang dinamakan Deca-den-ge. Nah, di dalam benteng tersebut setiap penduduk dibagi atas dua kelas atau kategori. Yang pertama adalah Gears, seorang prajurit yang setiap hari bertarung dengan Gadol, dan Tanker, seorang yang tidak memiliki keahlian dalam bertarung. Suatu hari, seorang Tankers perempuan bernama Natsum yang bermimpi menjadi seorang Gears bertemu dengan seorang tukang reparasi Deca-den-ge bernama Kaburagi. Pertemuannya ini sangat bertolak belakang dengan sifat mereka berdua, di mana Natsum merupakan sosok yang sangat positif, pantang menyerah, dan periang. Sedangkan Kaburagi merupakan sosok yang realis, introvert, dan telah kehilangan banyak impiannya. Nah, pertemuan ini guys nantinya dapat mengguncangkan arah masa depan dunia ini. Besar ekspektasi gue ketika melihat episode sejauh ini dari anime Deca-den-ge. Apalagi setelah mengetahui bahwa ini adalah anime orisinal. Animo gue pun menantikan anime ini pun sangat tinggi, disertai dengan gaya visual yang cukup gue gemari, yakni sederhana tapi ekspresif. Dan kesan gue melihat episode-episodenya sejauh ini adalah jauh melebihi ekspektasi gue. Karena pada awal episode, anime Deca-den-ge telah menyajikan prolog dan premis yang konkret untuk mengetahui seperti apa sih karakter utama dari anime ini. Selain itu, dalam menit awal juga gue udah langsung terkejut dan tergoda untuk terus menonton dikarenakan visual dan animasinya yang dapat saya katakan cukup fluid dan ekspresif, disertai pewarnaan yang juga cukup unik. Seiring waktu, banyak hal yang dapat diketahui di animenya mengenai latar dunianya, mulai dari tipe pekerjaannya hingga alasan mengapa mereka jadi seperti itu. Nah, hal ini pun bertambah lebih baik lagi guys ketika sudah mencapai menit-menit akhir dari animenya. Ketika disajikan adegan aksi yang begitu seru dan animasinya secara tidak diduga-duga dan epic sekali, bahkan gue jadi merinding guys, karena langsung teringat dengan gaya over the top dari anime Gurren Lagann dan Promare. Karena dengan animasi yang begitu indah, bahkan dengan visual 3D sekalipun, gue sampai terkejut juga guys ketika melihat daftar anime yang pernah dibuat studi Note sendiri.
karena masih belum banyak anime yang dia buat, dan ini adalah merupakan karya pertama anime orisinalnya. Overall dari episode jauh ini, gue sangat merekomendasikan anime Dekadenki untuk semua penonton anime. Siapapun itu pokoknya lah, kalian wajib nonton ini sebagai anime orisinal dengan premis yang cukup menarik. Dan sebagai penonton, episode-episodenya telah berhasil membuat gue penasaran mengenai dunianya. Oh ya, catatan tambahan, gue sangat mengapresiasi segala ekspresi kocak yang telah digambarkan oleh kreator mengenai karakter Natsume. Menurut gue, konsep yang dibawakan anime Dekadenki memang sedikit sama sih dengan konsep film Terminator. Tetapi kalau kita perhatikan, anime Dekadenki membawa kisah baru di masa depan guys, dimana tidak hanya manusia saja yang bertahan hidup, tetapi nantinya akan dibantu oleh makhluk lain yang kemungkinan adalah alien. Tetapi di lain sisi, anime Dekadenki menurut gue sangat-sangat baru, walaupun mempunyai konsep yang mirip dengan Terminator, dan sangat menarik di mana kita melihat karakter utamanya yang bernama Natsum, yang saat itu sepertinya seorang yang ingin mencapai impiannya menjadi seorang Gears, namun gagal karena ya Natsum kehilangan tangan kanannya di usia yang masih kecil karena keserangan gadol. Dan karakter Natsum juga sangat cocok dengan penampilannya yang periang dan bersemangat. Dan Natsum bercita-cita untuk menjadi seorang Gears. Walaupun gagal karena seorang tanker tidak boleh ada cacat fisik. Sedangkan Natsum telah kehilangan tangan kanannya. Karena di awal-awal anime Dekadenki memperlihatkan banyak clue yang sengaja ditinggalkan oleh penulis dan sutradaranya. Salah satunya tentang karakter bernama Kaburagi yang memelihara bagol yang masih kecil dan masih banyak lagi. Nah, hal itulah yang membuat gue sangat tertarik juga untuk mereview anime Dekadenki ini. Gue sendiri guys sangat menyarankan bagi kalian yang menyukai konsep perjuangan hidup manusia dari ancaman makhluk lain, sangat cocok sekali untuk menonton anime Dekadenki. Dan itulah review dan ulasan dari gue guys, semoga kalian suka dan gue pamit undur diri guys. Gue RC96, gue undur diri. Sayonara.